Apa nih?
sunnah menurut kami maksudnya siapa? Ulama ahli sunnah, yaitu at-tamassuku berpegang teguh bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ittida'u bihim, dan meneladani mereka. Nah, jadi ada dua hal di sini, at-tamassuk dan al-ittida'. Ya. Apa bedanya ikhwan antara at-tamassuk berpegang teguh dengan al-ittida' meneladani para sahabat? Bedanya kalau at-tamassuk berpegang teguh berkaitan dengan keyakinan, kalau al-ittida' dengan amalan, meneladani ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watarkul bid'ah. Ini di antara prinsip sunnah, prinsip akidah yang sahihah, ya, yaitu tarku al-bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Jadi bentuk jamak bid'ah, bentuk mufradnya bid'atun. Jadi bid'atun, bid'atani, bid'ah. Ya. Yang meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi enggak ada bid'ah yang tidak sesat, ya. Jadi kebid'ahan yang dimaksud sesat itu kebid'ahan dalam urusan agama, enggak ada yang baik, enggak ada bid'ah hasanah dalam agama. Tapi kalau bid'ah itu dalam urusan dunia, dalam urusan teknologi dan semisal, maka itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Jadi bid'ah yang dimaksud oleh Imam Ahmad bid'ah dalam urusan agama. Taib, dan nanti akan kita kaji secara detail dari pembahasan insyaallah. Wa tarku, perhatikan ini, dan prinsip sunnah itu tarku, meninggalkan al-khusumati. Al-khusumat itu maknanya sama dengan berdebat, ya, sama dengan berdebat. Jadi tidak boleh agama ini diperdebatkan, apalagi debatnya dengan ahli bid'ah, kecuali dalam rangka memang betul-betul darurat untuk membantah, menjelaskan, yang memang tidak ada jalan kecuali memang harus dengan debat. Itu pun dengan kawaid. Nanti akan kita kaji kawaid, kaedah-kaedah. Karena pada dasarnya jemaah, yang namanya perdebatan itu pada dasarnya tetap itu merupakan keburukan, pada dasarnya demikian. Maka hukum debat asalnya terlarang. Bukan boleh, terlarang asalnya. Tapi menjadi boleh ketika darurat dan ada kawaid. Ada apa kawaid? Kaedah. Kaedahnya. Ada yakni patokan-patokannya. Ada syarat-syaratnya juga. Jadi tidak sembarangan. Dan ini termasuk bagi siapapun. Baik di dunia nyata apalagi di dunia lunamaya. Jadi justru yang paling bahaya debat-debat seperti di dunia maya itu ikhwan, karena membuat fitnah, ya. Maka antum kalau punya medsos ya cukup sebarkan ilmu, sampaikan ilmu, ya. Tidak usah membantah-bantah, apalagi itu bukan urusan antum. Membantah urusan ulama, membantah urusan ahli ilmu yang mereka memiliki kaedah-kaedah bagaimana membantah, kapan waktunya membantah, bagaimana model dan patokan dalam membantah. Jelas ya? Ini prinsip ini Imam Ahmad wanti-wanti di awal beliau sebutkan. Di antara prinsip sunnah adalah tarkul khusumat. Lalu wal julus ma'a ashabil ahwa. Bermajlis, julus di sini maknanya bermajlis dengan ahli bid'ah. Seperti ngaji ke ahli bid'ah, berteman akrab dengan ahli bid'ah, duduk-duduk di majlis ahli bid'ah, ini tidak boleh. Dan ahli bid'ah yang dimaksud yakni para ulama menjelaskan kalau disebut ahli bid'ah yakni mereka kebidahan-kebidahan yang memang pokok-pokok agama. Bid'ahnya itu dalam masalah-masalah pokok-pokok agama akidah seperti Syiah, seperti Khawarij, ya, seperti Qadariyah. Itu ahli bid'ah yang dimaksud. Bukan dengan orang yang suka kunut subuh. Sebagian orang mengatakan kunut subuh itu berarti ahli bid'ah, berarti haram duduk bermajlis dengan mereka. La. Kunut subuh masalah-masalah khilafiyah. Ya.
Jadi ahli bidah yang dimaksud yang bidah dalam pokok-pokok agama, kesesatan penyimpangannya jelas. Seperti Syiah misalnya. Tidak boleh duduk bermajlis dengan orang-orang Syiah. Ya. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati biddin. Dan meninggalkan al-mira', yakni berbantah-bantah, al-jidal berdebat, wal khusumat. Ini bahasa-bahasa yang maknanya berdekatan sebenarnya. Antara al-mira', al-jidal dan al-khusumat sama. Ya. Cuman kalau yang pertama jangan berdebat secara umum, yang kedua berdebat dalam urusan agama, wal khusumati fiddin. Nah, baik, ada beberapa pembahasan di poin ini. Ada berapa jemaah? Ada 11 pembahasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu disebutkan di sini kita wajib tamasuk meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Maka kita kaji dulu di poin pertama siapa yang dimaksud dengan sahabat. Sahabat yang dimaksud para jemaah, para ulama mengatakan man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mu'minan bihi, beriman kepada beliau. Kalau ketemu sama Nabi tapi tidak beriman bukan sahabat. Seperti Abu apa? Banyak Abu Jahal, Abu Lahab kan ketemu Rasul tapi tidak beriman, bukan sahabat. Hatta Abu Talib, paman Nabi, bukan sahabat. Putus, ya. Karena sebab tidaknya beriman. Maka syarat kedua beriman. Syarat ketiga iman saja tidak cukup. Kalau murtad, ya, iman kepada Rasul lalu murtad, maka dia bukan sahabat. Makanya kata orang Syiah, banyak sahabat-sahabat Nabi murtad. Kita katakan yang murtad itu bukan sahabat berarti. Nggak diakui sebagai sahabat, dia orang kafir berarti. Ya. Jadi syarat yang ketiga disebut sahabat, yakni wa mata ala dzalik. Perhatikan, yang meninggal di atas iman, wa in takhallalatir riddah, walaupun terselingi dengan murtad dulu. Paham maksudnya? Masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi, bertemu Nabi, lalu murtad, tapi balik lagi. Murtad, sempat murtad namun tobat kembali kepada Islam, tetap itu sahabat. Ya. Orang yang murtad berjamaah, kalau dia murtad dan meninggal dunia, maka gugur, hancur seluruh amalannya. Kecuali kalau dia kembali lagi bertobat, ya. Tapi kalau orang yang sudah murtad itu harus syahadat lagi. Beda dengan orang yang berbuat kesyirikan, ya. Cukup dia bertobat kepada Allah tanpa harus bersyahadat lagi. Tapi kalau yang murtad syahadat lagi. Nah, amal yang gugur saat murtad, kalau dia taubat kembali masuk Islam, maka amalan itu jemaah kembali utuh. Kembali utuh. Dapat lagi, tidak jadi nol. Awas diulang ini. Jadi orang yang murtad, amalannya hancur, gugur, binasa, lenyap, itu kalau mati. Kalau murtad lalu mati. Jadi nggak berguna lagi amalnya. Tapi kalau taubat kembali lagi, bukan nol, tapi amal yang dulu kembali utuh tanpa kurang sedikit pun ketika dia taubat. Ya, ini diantara rahmat, kasih sayang dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti definisi sahabat apa itu tadi? Bertemu Nabi, beriman dan meninggal di atas iman walaupun terselingi dengan murtad. Kalau bertemu Nabi, iman kepada Nabi dan mati di atas iman, berarti yang pernah ketemu Nabi diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi yang lain pun ketemu Nabi saat Isra Mi'raj, betul tidak? Nabi-nabi yang lain ketemu Nabi saat Isra Mi'raj, tapi Nabi Isa kan belum mati sekarang. Nabi yang lain sudah meninggal. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa ini juga boleh disebut sahabat karena ketemu Nabi? Sesuai definisi ini jemaah. Ketemu Nabi, ya kan? Beriman enggak kepada Nabi Isa?
beriman, seluruh para nabi rasul beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, Nabi Isa belum mati. Tapi nanti Nabi Isa mati di atas iman Islam tidak? Belum kan, kita belum tahu. Kok bisa memastikan? Ya bisa memastikan dong dia Nabi dan Rasul. Ya, nggak ada ceritanya Nabi dan Rasul murtad. Ya. Dan Nabi Isa nanti akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, dan itu berdasarkan wahyu jemaah. Boleh ndak Nabi Isa dikatakan sahabat? Nah, sesuai definisi ini para jemaah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata beliau, yajuz an naqula bi anna Isa sahabiyyun. Ya. Boleh kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu sahabat berdasarkan definisi ini. Kenapa? Karena beliau bertemu Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Ya, kemudian juga beliau walaupun belum mati tapi dipastikan akan meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Baik. Nah, inilah definisi sahabat. Dan sekedar berjumpa dengan Nabi, ya, pertemuan dengan Nabi ini menunjukkan kehormatan, kemuliaan para jemaah. Maka dengan keutamaan yang disandang para sahabat, ya, tidak akan bisa umat setelahnya mengalahkan dalam hal keutamaan. Jelas jemaah? Nggak ada dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi semakin jauh dari masa para sahabat, tidak akan ada umat yang bisa mengalahkan dalam hal fadilah, keutamaan, keimanan, perjuangan, ibadahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya tentang mana yang utama, ayyuhuma afdal, siapa yang utama di antara keduanya, antara Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah kelima bahkan, saking memimpin dengan penuh bijaksananya, ketakwaannya, kewaraannya, juhudnya. Terkenal Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in. Bukan sahabat dia, tabi'in. Dikenal kesalehannya, ketakwaannya. Ya. Bahkan diserupakan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hal yakni kepemimpinannya, itu tegasnya, waraknya, dibandingkan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mana yang afdal? Nah, Abdullah bin Al-Mubarak ketika ditanya begitu, jawabannya dia mengatakan, debu yang nempel di lubang hidungnya Muawiyah, wa huwa yusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, afdal min Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jangankan dengan Muawiyah katanya, dengan debunya saja yang nempel di lubang hidungnya dia saat dia sholat di belakang Rasul, dia lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi jangan dibandingkan dengan sahabatnya, debunya saya dulu di lubang hidungnya. Tapi saat dia sholat di belakang Nabi, nggak ada yang bisa mengalahkan keutamaan mereka. Jadi manusia setelah sahabat nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ini secara umum jemaah. Adapun kalau secara khusus mungkin. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan ketika umatnya yang hidup di akhir zaman, yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman, kata Nabi, datang setelah kalian, kepada sahabat itu, ayamus sabr, ya, al-mutamasik fi dinhi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang masa-masa yang penuh dengan butuhnya kesabaran. Ini di akhir zaman. Orang yang berpegang dengan agama di zaman itu seperti memegang apa? Bara api. Nah, masing-masing mereka yang sabar, yang berpegang dengan bara api itu akan mendapatkan pahala, perhatikan jemaah, ajr khamsina minkum, kata Nabi. Mereka itu dalam beramal mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian.
Sahabat sampai heran. Maka sahabat mengatakan, "Au minhum ya Rasulullah, atau mungkin 50 dari kalangan mereka ya Rasul." Mungkin begitu? Kata Nabi, "La minkum bal minkum." 50 orang kalian. Ini artinya kita yang hidup sekarang di akhir zaman, yang kalau berpegang teguh dengan agama yang banyak rintangan, banyak yakni gangguannya, namun sabar, tetap berpegang teguh di atas sunnah Nabi, itu amal ibadahnya akan mendapatkan 50 orang sahabat. Bukan 50 orang di antara kita yang tidak sabar dalam beragama, bukan 50 orang sahabat Nabi. Jelas maksud hadis ini, sampai-sampai sahabat meyakinkan, ya Rasul mungkin 50 di kalangan mereka. Tidak, kata Nabi, 50 orang di antara kalian. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kita bisa mengalahkan sahabat maksudnya? Wong setiap kita ini diberi 50 orang sahabat pahala. Jadi amalan 50 orang sahabat Nabi gitu jemaah. Antum berpegang teguh sekarang di atas agama ini. Maka jawabannya jemaah, Syekh bin Fauzan juga pernah ditanya masalah ini. Tentang berarti kita yang hidup di akhir zaman yang berpegang di atas sunnah itu berarti mendapat keutamaan beramal seperti 50 orang sahabat. Berarti dalam poin ini kita lebih bagus, lebih baik dari para sahabat. Kata Syekh Fauzan, betul. Jadi kita lebih baik di poin ini jemaah. Tapi keutamaan di salah satu poin, di salah satu masalah tidak mengharuskan utama secara total, secara mutlak. Dan itu untuk kaedahnya jemaah. Yani afdaliyah, keutamaan dalam masalah tertentu tidak mengharuskan keutamaan secara mutlak, tidak mengharuskan keutamaan secara umum. Jadi contoh seperti ini. Contoh seperti ini jemaah. Abu Bakar secara mutlak, secara umum, manusia yang paling utama dari seluruh para sahabat. Bahkan dari seluruh umat secara umum setelah Nabi dan Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Berarti Abu Bakar secara mutlak tidak bisa dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Utsman, oleh Umar, apalagi oleh sahabat-sahabat lain. Tapi jemaah, ini secara umum demikian. Tapi di poin tertentu Abu Bakar kalah oleh Ali. Di poin tertentu. Bisa Ali mengalahkan, Ali lebih unggul daripada Abu Bakar, tapi di poin tertentu. Namun ini tidak mengharuskan Ali lebih unggul dalam segala halnya secara umum daripada Abu Bakar. Jelas ya? Sama halnya kita. Umat yang hidup di akhir zaman, karena dia sabarnya dalam berpegang teguh di dalam agama, di dalam sunnah Nabi, karena banyaknya godaan, rintangan, serta fitnah dan ujian, dia lebih hebat daripada sahabat di poin ini. Karena kalau sahabat berjemaah, gangguan-gangguan yang menimpa, itu ketika ada gangguan, ada tempat mengadu, yaitu siapa? Rasulullah. Jadi kalau ada masalah, datang kepada Rasul, Rasul menyelesaikan masalah. Lah kalau kita sekarang berjemaah, ketika mendapat gangguan, ujian, kepada siapa kita mengadu lagi? Enggak ada, Rasul telah wafat. Sehingga kita butuh sabar, tinggal sabar dan sabar. Ya, di poin ini dan juga cobaan-cobaan lebih berat jemaah. Karena zaman semakin bertambah, itu ujian-ujian itu semakin berat. Ya, betul perjuangan para sahabat itu perjuangan di awal Islam yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai-nilai perjuangan setelahnya. Akan tetapi ketika di akhir zaman, di mana rusaknya zaman, banyaknya fitnah-fitnah, tidak seperti di awal-awal Islam jemaah. Ya, semakin berat, maka ketika bersabar pahalanya pun meningkat dibandingkan dengan para sahabat, yakni di masa-masa lalu. Jelas ya? Tapi antum jangan GR dulu, wah berarti saya lebih hebat dong dari Abu Bakar. Enggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Hanya di poin ini, ketika antum bersabar itu pun, ya, bukan gampang terfitnah. Ya, kita ini kan kadang-kadang enggak sabar itu maksudnya gampang terfitnah. Kemarin kita diuji oleh COVID selama hampir 2 tahun ya jemaah. 2 tahun.
Itu ngaji perai, libur semua, masjid tutup, ngaji perai. Nah, sekarang dibuka lagi kajian online, kajian offline ini, tatap muka seperti ini. Itu sih masih aras-arasannya, masih banyak orang yang masih malas-malasan datang ke majelis ilmu. Ya. Saking keenakan online kayaknya. Memang Masya Allah di antara hikmahnya COVID ini, kajian-kajian online itu juga menyebar. Ya. Kajian-kajian ini banyak masyarakat sehingga karena di rumah terus sehingga banyak yang mengkaji, banyak yang menyimak ya kajian-kajian dakwah Islam, dakwah sunnah, sehingga banyak hikmahnya, di antaranya banyak seharusnya kita mendapatkan hidayah mengenal sunnah melalui kajian-kajian online seperti itu. Tapi nampak futur di antara para ikhwan-ikhwan yang sudah biasa ngaji. Ya, banyak yang dah hadir ke majelis ilmu sekarang. Mungkin karena sudah berubah 2 tahun loh jemaah, sehingga mungkin jadwal-jadwal kehidupannya juga berubah. Ya, sehingga ketika sekarang dimulai lagi, rubah jadwal lagi, berat akhirnya jemaah. Sudah kadung beda jadwalnya, akhirnya berat. Memulainya seperti kita kayak mulai dakwah dulu di awal-awal. Susah gitu ngajak ngaji. Ya, susah. Jadi tidak sebanyak dulu saat sebelum COVID. Nah, ini juga di antara bentuk yang harus kita sabar. Sabar para jemaah. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa prinsip sunnah itu adalah ittiba, at-tamassuk dan al-iktida. Mana dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti para sahabat? Iya kan? Intinya kan begitu, berpegang teguh dan meneladani berarti mengikuti para sahabat di dalam beragama. Masalahnya mana dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti para sahabat dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Taib. Dalil dari Al-Quran para jamaah sekalian, yang pertama secara umum setiap ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan para sahabat itu menunjukkan dalil untuk diapakan sahabat itu. Ketika Allah menyebutkan sahabat ini utama, apakah sekedar berita atau ada isyarat perintah untuk mengikuti mereka yang utama tadi? Isyarat untuk mengikuti mereka. Maka dalil pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Itu isyarat menunjukkan harus diikuti. Karena percuma Allah menyebutkan keutamaan sahabat kalau tidak untuk diikuti. Para nabi, para rasul disebutkan untuk diikuti. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Ya, itu satu. Dalil yang kedua yang menunjukkan kewajiban kita untuk ittiba kepada para sahabat adalah yang kedua berjamaah di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, minimal 17 kali kita baca. Di dalam firman Allah yang mana kita lafadzkan ihdinas siratal mustaqim. Kan Al-Fatihah itu doa. Berjamaah, Al-Fatihah itu doa. Makanya dianjurkan walaupun tidak sedang sholat, dianjurkan tetap diucapkan amin. Tapi ditekankan ucapan amin saat sholat setelah membaca Al-Fatihah. Kenapa diaminkan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu doa. Di mana letak doanya? Letak doanya diawali dari ihdina siratal mustaqim. Sebelum ihdina siratal mustaqim, apa itu? Pujian, sanjungan kepada Allah. Ya. Pengikraran kita hanya beribadah kepada Allah. Itu sebelum doa. Ini juga isyarat Al-Fatihah itu mengajarkan adab kita dalam berdoa kepada Allah. Apa adabnya? Menyanjung, memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, menyebut sifat nama dan sifat Allah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Lanjutnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Dari mana terjemahan Yahudi? Dari Nabi. Dalam hadis Abu Dawud dan Ashabus Sunan, Nabi mengatakan,
siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim al-yahud waladhdallin an-nasara, kata Nabi. Jadi bukan jalan yang dimurkai, jalan Yahudi. Bukan jalan yang sesat, jalan Nasrani. Kenapa Yahudi al-maghdub? Karena Yahudi memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Nasara bagaimana? Semangat beramal namun tanpa ilmu. Nah, setiap umat Islam yang kelakuannya seperti al-maghdub atau seperti ad-dhalin itu sama. Jadi walaupun ayat ini untuk Yahudi, untuk Nasrani, tapi kalau hukum untuk siapa? Untuk semua manusia. Jelas sama, itu kaidah dalam tafsir demikian. Walaupun ayat untuk Abu Lahab, tapi hukumnya berlaku untuk semua manusia yang kelakuannya seperti Abu Lahab. Sama halnya di sini. Walaupun ayat untuk kaum Yahudi Nasrani, maka di dalam ilmu tafsir disebutkan sebuah kaidah, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi patokan tolak ukur adalah apa? Keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi walaupun ayat untuk golongan tertentu Yahudi, tapi berlaku bagi umat Islam yang kelakuannya seperti Yahudi. Apa Yahudi? Orang Islam yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, mereka pun al-maghdub alaihim. Atau orang Islam yang semangat ngamal, semangat ibadah tapi tanpa ilmu sehingga jatuhlah kepada bid'ah, maka ahli bid'ah dari kalangan umat Islam diserupakan dengan kaum Nasrani. Ahli bid'ah dari kalangan umat Islam dalam gaya hidupnya itu seperti Nasrani. Bukan kafir, bukan. Seperti perbuatan Nasrani. Jemaah, kalau disebut seperti perbuatan belum dihukum kafir, bukan. Berapa banyak perbuatan umat Islam seperti Abu Jahal, tidak dikafirkan, bukan, tapi seperti perbuatan mereka yang terlarang. Ya. Baik. Jadi waladhdallin. Nah, mana segi pendalilan kalau ayat ini menunjukkan wajibnya ittiba kepada para salaf, wajib mengikuti para salaf, ini para sahabat? Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir di kalangan imam, di antaranya di kalangan ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim dalam surah Al-Fatihah, di antaranya banyak penafsiran, jemaah. Jadi siratal mustaqim maksudnya ada yang mengatakan dia Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan di kalangan ulama tafsir, yakni at-tariq al-wadih alladhi la i'waja fihi, la i'wijaja fihi, jalan yang terang, yang lurus, yang tidak bengkok. Ada lagi yang mengatakan hablullahil matin, dia itu tali Allah yang kuat, siratal mustaqim itu. Ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim maknanya Islam. Ada lagi yang mengatakan siratal mustaqim yakni yang dimaksud adalah Nabi wa sahibahum min ba'dihi. Jadi Nabi dan para sahabat, lebih khusus Abu Bakar dan Umar setelah Nabi. Dan semua makna siratal mustaqim, karena tidak ada jalan yang lurus kecuali Islam. Tidak ada yang bisa menjalankan Islam dengan benar kecuali dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud. Sehingga secara tidak langsung ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk berittiba kepada para sahabat di dalam kita beragama. Jelas ya? Makanya kata Imam Ibnu Katsir disebutkan wa qulu hadhil aqwal sahihah. Semua tafsiran-tafsiran tadi tentang siratal mustaqim, Islam, jalan yang lurus, ya. Kemudian Rasul dan dua sahabat yakni Abu Bakar dan Umar, kemudian tali Allah, Al-Qur'an, ini semuanya benar. Wahiyam mutalazimah, dan dia saling berkaitan. Kata beliau, fa inna man ittaba'an nabi
waqtada billadzaini min ba'dihi Abi Bakrin wa Umar, karena siapa yang mengikuti Nabi, meneladani orang setelah Nabi, dua orang Abu Bakar dan Umar, berarti faqad taba'al haqqa. Imam Ibnu Katsir loh jemaah. Maka berarti dia telah mengikuti kebenaran. Orang yang beragama mengikut Abu Bakar Umar, yang dia adalah penghulunya para sahabat, berarti faqad taba'al haqqa, dia telah mengikuti kebenaran berarti. Berarti orang yang tidak ngikut dalam agama Abu Bakar Umar dan para sahabat, berarti bukan di atas jalan kebenaran. Berapa jauh sesatnya, sejauh kesesatan yang dilakukan. Ada yang jauh banget, ada yang seperti Syiah berjamaah. Ya tentu jauh sekali dibanding dengan kelompok-kelompok lain juga yang sesat. Jadi kesesatan itu tidak sama, dia bertingkat-tingkat. Hanya saja jelas sesat, jelas keliru. Setiap yang tidak berpegang dengan para sahabat atau pemahaman para sahabat. Ya. Jelas. Maka wa man itabal haqqa, sehingga siapa yang ikuti kebenaran berarti faqad itabal Islam, berarti telah mengikuti Islam. Berarti betul juga ditafsirkan Islam jalan yang lurus tadi. Terus wa man itabal Islam faqad itabal Quran. Siapa yang ikut Islam berarti telah mengikut Al-Quran. Wa huwa kitabullah, dan Quran adalah kitab Allah dan tali Allah. Berarti tafsiran 5 tafsiran tadi betul tidak satu sama lain saling menguatkan. Baik, satu ya. Jadi ternyata surah Al-Fatihah itu dasarnya. Cuma harus tahu penjabarannya kawan. Antum bisa menjabarkan nanti ya. Ihdinas siratal mustaqim itu dalil menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada para salaf, para sahabat. Dalil yang kedua surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasul. Surat An-Nisa ayat 69 ini jemaah, dia itu tafsiran terhadap surat Al-Fatihah yang tadi. Terhadap siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siapa yang berada di atas jalan yang diberi nikmat Allah? Siapa dia? Jawabannya dalam surah An-Nisa ayat berapa? 69. Itu jawabannya. Kita tidak tahu. Kecuali diberitahukan siapa jalan yang diberi nikmat. Yang jelas bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Yang kita ingin tahu sekarang siapa jalan yang diberi nikmat. Siapa mereka yang ada di atas jalan itu? An-Nisa 69 jawabannya. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Maka mereka akan dikumpulkan kelak dari kiamat bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Ini dia garis besar. Diberi nikmat. Siapa saja? Allah mengatakan minan nabiyyin. Ada 4. 1 minan nabiyyin. 2 wasiddiqin. 3 wasyuhada. 4 wassolihin. Nah ini 4 ini. Lalu kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman atau teman yang sebaik-baiknya. Makanya Rasul ketika mau meninggal dunia, beliau minta dikumpulkan dengan kelompok ini. Beliau ketika wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi beliau ucapkan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Bersama teman-teman yang baik ya Allah, di tempat yang tinggi ya Allah, kumpulkan aku ya Allah. Itu lafaz akhir yang Nabi ucapkan ketika meninggal. Berarti Nabi Muhammad masuk surga tidak? Kan katanya hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Lah Rasul tidak mengucap itu, berarti Rasul tidak masuk surga? Di sini jemaah, pendalilan secara mafhum itu terkadang tidak bisa dipakai. Ya kan? Hadis Nabi tadi, fa in laqinu mautakum la ilallah fa innahu man kana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Talkinkan, ajarkan orang yang hampir mati dan terkilan dengan la ilallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilallah masuk surga. Mafhumnya berarti apa?
Mantuknya begitu tuh. Secara tersirat apa tersurat sih? Tersurat begitu. Secara tersurat, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Berarti secara tersirat yang tidak ngucap itu masuk neraka. Nah, pendalilan secara tersirat itu namanya pendalilan secara mafhum dalam kaidah usul. Maka pendalilan secara mafhum itu terkadang tidak tepat. Terkadang tidak tepat. Oleh karenanya pendalilan secara tersurat dengan pendalilan secara tersirat lebih kuat mana? Tersurat. Pendalilan secara mantuk itu tersurat itu lebih kuat daripada pendalilan secara mafhum atau tersirat. Imam Syafi'i berdalil secara tersirat atau secara mafhum bahwa air yang kurang dari 2 kulah, air yang kurang dari 2 kulah itu najis. Kalau terkena najis walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya. Dalilnya secara tersirat. Dari hadis Nabi di mana Nabi mengatakan idza balagal ma'u qullataini, ini mantuknya, ini secara tersuratnya. Apabila air mencapai 2 kulah, lam yahmilil khabas. Apabila air mencapai 2 kulah, maka tidak akan ada bisa yang menajiskannya. Tapi kalau mencapai berapa? 2 kulah secara tersurat. Berarti secara tersirat bagaimana? Kalau kurang dari 2 kulah, najis. Artinya terkena najis, manusia apapun najis sudah. Jelas ya? Nah, ternyata ada hadis yang mantuk justru yang menjelaskan air itu berapapun jumlahnya tidak masalah. Selama tidak berubah warna, rasa dan bau, berapapun jumlahnya air tidak masalah, tidak kena najis, tidak akan menjadi najis selama tidak berubah warna, rasa dan bau. Itu mantuk secara tersurat, di mana hadis yang disebut dengan hadis sumur budo'ah atau sumur bido'ah namanya. Jadi sumur itu maksudnya kolam air besar, bukan sumur kayak punya antum yang kecil itu, bukan. Sumur itu kolam air besar. Itu para sahabat bertanya Rasul, kalau di musim hujan seperti itu masuk ke sumur bodoah itu yang namanya khiyab, ya, luhumul kilab, bangkai-bangkai anjing masuk di situ, termasuk al-huyad. Huyad itu penyumpal darah haid perempuan di zaman itu. Kalau di zaman kita sekarang namanya softtek. Tapi zaman dulu kan tidak ada softtek. Jadi kain-kain penyumpal wanita yang haid itu juga masuk ke sumur itu. Ana tawadhu min bi'ril budu'ah ya Rasulullah. Apakah boleh ya Rasul kami berwudu dari sumur seperti itu? Maka Nabi mengatakan al-ma' la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi, air itu suci, tidak akan ada yang bisa menajiskannya apapun. Tentu selama apa jemaah? Selama tidak berubah warna, rasa dan bau. Berarti air walau kecipratan najis, selama tidak berubah warna, rasa dan bau tetap suci. Ini mantuknya. Jelas jemaah? Ini mantuk, ini secara tersurat Nabi mengatakan demikian. Adapun pembatasan 2 kulah tadi itu kan dalilnya secara tersirat, kebalikannya berarti. Maka yang kuat dalam masalah ini adalah madhab jumhur mayoritas ini. Mayoritas ulama mengatakan gitu, air walaupun 1 ember jemaah, yani kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu apa jemaah? Kulah itu toren di zaman Rasul, wis ngono ae gampangane. Toren gentong air di zaman Rasul. Berapa ukurannya? Kurang lebih 2 toren itu 200 liter lah kalau sekarang.
Berarti semacam apa ya kalau 200 liter? Hah? Drum apa? Iya, drum minyak tanah ya. Kurang lebih. Nah itu kurang lebih segitu. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau air kurang dari 1 drum itu kena najis, lalu walaupun tidak berubah warna rasa bau, tetap najis itu. Dasarnya tadi secara tersirat dari hadis Nabi tadi. Dan hadis Nabi ini juga diperselisihkan sebenarnya tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan dhaif hadis itu. Ala kulli hal, kalaupun sahih maknanya berarti kan secara tersirat pendalilan Syafi'i seperti itu. Adapun pendalilan secara tersuratnya bahwa air itu tidak najis selama tidak berubah warna, rasa dan bau berapapun. Jelas ya, Mak? Maka air kolam ya terkena air kencing tidak berubah warna, rasa dan baunya maka suci. Walaupun mungkin kotor enggak? Tapi kan suci ya, Mak. Bisa saja kotor air itu. Ya. Air itu kotor tapi dia tidak najis. Nah, sesuatu yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor harus najis. Nah, jadi yang benar dalam masalah ini ada 3 kesimpulan mungkin kalau kita simpulkan tentang air jemaah. Yang pertama, air yang luas, air yang banyak seperti air laut, ya, yang terkena najis, airnya banyak jemaah. Air laut, air danau, air kolam yang banyak ya, terkena najis dan tidak berubah warna, rasa dan bau, ini sepakat ulama enggak ada khilaf. Air yang banyak kena najis, air yang banyak melimpah kena najis tapi tidak berubah warna, rasa dan bau, sepakat ulama air itu apa? Sepakat ulama air itu suci. Satu ya. Yang kedua jemaah, yang kedua, air banyak melimpah, airnya banyak seperti danau, kemasukan najis lalu berubah. Salah satu dari sifat air dengan sebab najis tersebut, warnanya misal jadi hitam atau aromanya menjadi bau pesing atau menjadi apa? Rasanya. Ada yang mencicipinya? Rasanya juga berubah. Maka sepakat ulama, walaupun airnya banyak, sepakat ulama air itu najis. Nah sekarang yang ketiga, inilah yang menjadi khilaf para ulama. Apa itu? Ketika air itu sedikit lalu masuk najis, nah tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ini yang khilaf ulama. Ya, air sedikit masuk najis lalu berubah apa tidak? Kalau berubah kan sudah di yang poin pertama tadi. Poin keberapa? Kedua itu. Tidak berubah warna, rasa dan bau. Maka khilaf. Madhab mayoritas jemaah ya. Apa kata mayoritas? Air itu suci. Kata madhab Syafi'i air itu najis. Kenapa najis? Karena sedikit. Berapa ukurannya sedikit? Kurang dari 2 kula. Jelas ya? Nah, ini sedikit nyerempet ke fikih jemaah. Sedikit nyerempet ke fikih. Baik. Maka Rasulullah ketika meninggal walaupun tidak baca la ilaha illallah bukan berarti beliau tidak masuk surga. Karena di antara ciri jemaah, orang itu ciri akan masuk surga meninggalnya itu mengucap la ilaha illallah, di antara ciri. Dan banyak ciri-ciri yang lain. Jadi antum jangan sedih ketika antum mentalkin orang tua antum atau siapa kok enggak mau baca. Belum tentu, waduh, bapak saya masuk neraka ya apa? Tak talkin gak gelem. Belum tentu atau jemaah. Tidak harus demikian. Maka pendalilan secara mafhum itu lemah seperti pendalilan dalam masalah hukum air tadi. Baik, jelas ya? Maka siapa orang-orang yang bernikmat itu jalannya para nabi, lalu para siddiqun itu maksudnya orang-orang yang keimanan tingkat tinggi seperti para sahabat, seperti Abu Bakar yang gelarnya apa?
As-Siddiq. Lalu syuhada, yang mati syahid di medan peperangan. Dan syuhada itu ada 3 macam, syuhada dunia, syuhada akhirat, dan syuhada dunia akhirat. Syuhada. Kenapa disebut syuhada? Yani malaikat bersaksi atas kematiannya. Itu maksudnya syuhada, saksi. Jadi orang yang mati syahid itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, atau bumi menjadi saksi itu juga bisa. Yang jelas syuhada ada 3 macam. Syuhada dunia akhirat itu adalah orang yang mati di medan perang, yang matinya hanya mengharap wajah Allah, tidak untuk disebut pahlawan atau yang semisal, atau karena harta rampasan perang. Nah, adapun yang syuhada dunia, yakni maksudnya orang di dunia menyangka mati syahid padahal tidak menurut Allah karena dia meninggal mati di medan perang, tapi niatnya ingin disebut pahlawan. Itulah syuhada dunia. Adapun syuhada akhirat, yakni mereka yang meninggal dunia dengan cara-cara tertentu yang mendapatkan pahala syahid. Jadi meninggalnya dengan cara tertentu yang disebutkan oleh dalil seperti mahdum, ya, yang terkena reruntuhan, atau magruk, yang tenggelam matinya, atau mahruk, yang terbakar matinya. Termasuk orang yang mati ketabrak mobil itu termasuk. Kalau menurut Syekh bin Baz itu dikiaskan dengan yang mahdum, yang ketimpa reruntuhan. Itu mati syahid. Artinya mendapatkan pahala syahid. Tapi tetap harus diurusi jenazahnya sebagaimana mestinya. Tapi kalau yang mati syahid dunia akhirat, ya, atau yang mati syahidnya mati dunia, itu jenazahnya secara penanganan khusus, seperti tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan. Bukan tidak boleh, ya, boleh disolatkan tapi tidak perlu disolatkan, ya. Jadi 2 golongan manusia yang tidak perlu disolatkan, namun disolatkan juga boleh, tapi tidak perlu. Jadi kalau nggak disolatkan nggak apa-apa. 2 golongan manusia. Satu yang mati di medan perang, yang kedua anak yang belum baligh, anak kecil yang belum balik. Boleh disolatkan, boleh tidak. Ya, maka kalau menyolatkan anak kecil ya doakan orang tuanya, ya, bukan mendoakan anaknya. Terus, nah kemudian wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Nah itulah yang disebut oleh Nabi, ya Allah kumpulkan dengan sebaik-baik teman di tempat yang tinggi. Yani Nabi dikumpulkan bersama mereka, ya. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran jemaah yang lain. Misalnya antum catat, boleh surah Al-Baqarah ayat 13, ya. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah 137. Jadi antara Al-Baqarah ayat 13 dengan surah Al-Baqarah ayat 137 itu dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat. Berarti mana kita harus mengikuti mereka. Coba kita baca yang Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka itu beriman, siapa maksudnya? Mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Mereka itu seandainya mereka beriman bimithli ma amantum bihi, ya, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, kata Allah. Kamu di sini siapa jemaah? Setiap ayat-ayat seperti ini itu bukan kita. Kamu di situ kalau Allah mengatakan kalian, kamu itu bukan kita, bukan, tapi para sahabat dulu. Kalau kita ngikut mereka baru bisa berhak kita mendapatkan seperti mereka. Seperti kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kuntum kalian sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud kalian oleh ayat? Bukan kita, jangan kita dulu. Sahabat dulu baru kemudian siapapun yang ikut mereka. Maka ayat ini isyarat menunjukkan kalau mereka beriman seperti para sahabat beriman, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Berarti itiba kepada sahabat, sebab seorang mendapat petunjuk. Mengingkari, berpaling dari petunjuk para sahabat, berarti alamat disesatkan oleh Allah waliyadzubillah. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain,
Wa man yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah datang jelas petunjuk kepadanya lalu malah mengikuti wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, malah dia ikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman. Yani siapa orang beriman dalam ayat itu? Yang pertama kali para sahabat. Maka Allah biarkan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan dia sesat. Nah, itu terdapat dalam surah An-Nisa 115 ya. Itu coba renungi ayat-ayat semacam itu. Siapa yang menentang Rasul setelah datang jelas petunjuk kepadanya, lalu wayattabi' ghairu sabilil mu'minin, malah dia mengikuti jalan yang bukan jalan para sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla, dibiarkan sesat, bingung di dunia ini, sesat beragamanya. Wa nuslihi jahannam, di akhirat dimasukkan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Maka lihat orang yang beragama tidak ittiba kepada jalan para salaf, dia kan terombang-ambing dengan kesesatan, terombang-ambing dengan khurafat, dengan takhayul, dengan khurafat, dengan dongeng-dongeng dan semisal. Ya. Seperti orang gila jadi wali, itu terjadi di kalangan mereka. Orang gila jadi wali. Kita katakan jemaah, betul. Orang kalau sudah gila memang lepas yang namanya syariat. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Yani orang yang 3 golongan ini enggak perlu sholat, enggak perlu ibadah, sudah bebas. Karena 3 ini diberi uzur. Apa yang 3 ini? Anil majnun hatta ya'qil, orang yang gila sampai dia berakal. Maka kalau antum sudah mulai bosan ibadah-ibadah, sudah mulai malas ibadah, tinggal gila saja, sudah bebas, sudah boleh sholat. Ya. Jadi bukan jadi wali akhirnya gila, bukan. Memang orang gila yang bebas dari syariat. Kalau kata mereka apa? Kalau sudah mencapai tingkat kewalian yang tinggi, maka syariat menjadi lepas. Ya, bukan syariat menjadi lepas ya kawan. Kalau sudah mencapai tingkat wali yang tinggi berarti mungkin menjadi gila itu tadi. Karena mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka itulah wali setan namanya. Yang begitu tuh wali syaitan, bukan wali Allah. Bedakan ya wali Allah dengan wali syaitan. Kalau wali Allah dia tidak akan ngaku-ngaku wali. Kalau yang ngaku-ngaku wali mau memamerkan ya sihir dan semisal, itu bukan wali Allah, wali syaitan. Kalau waliullah, perhatikan ikhwan, antum harus ingat betul, bawa sampai mati ini. Waliullah itu harus ahli tauhid, harus ahli sunnah, ini syarat. Syarat menjadi wali Allah harus ahli tauhid, tidak melakukan kesyirikan, tidak penyembah kubur, tidak pengagum kubur. Itu waliullah. Yang kedua harus ahli sunnah, bukan suka bid'ah. Yang suka melakukan kebid'ahan bukan wali, walaupun ngaku wali. Dan orang yang ahli sunnah, mengamalkan tauhid, menjauhkan syirik, mengajak manusia kepada sunnah, menjauhkan manusia dari bid'ah, itu waliullah walaupun tidak punya karomah. Karena karomah itu tidak harus, tidak syarat ikhwan. Maka buktinya para sahabat itu jarang yang dapat karomah. Kenapa? Jarang terjadi loh di zaman sahabat karomah. Justru karomah banyak terjadi di kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena karomah itu dibutuhkan untuk menguatkan iman jemaah. Karomah itu untuk menguatkan iman. Adapun yang sudah tinggi iman seperti kelas para sahabat nggak butuh karomah. Sehingga ada karomah namun tidak sebanyak di zaman setelah sahabat. Ya. Seperti karomahnya siapa? Umar bin Al-Khattab misalnya. Ketika Umar ngutus Sariyah ya, dalam sebuah sekelompok pasukan, Umar saat khutbah di situ, Umar tiba-tiba berteriak ketika khutbah itu. Sementara Sariyahnya ada di Syam. Ya Syariah 'alal jabal, ya Syariah 'alal jabal, kata Umar. Orang-orang kan tentu, ngomong apa? Karena orang-orang kan enggak tahu. Tapi Umar itu memberitahukan kepada Sariyah agar naik ke gunung karena Umar melihat gitu kondisinya. Itu namanya apa? Karomah. Ya, dan itu jarang. Umar pun hanya sekali itu saja sudah enggak dapat lagi jemaah. Ya, sudah.